Di tengah arus bergejolak sejarah politik China, di mana kekuasaan seringkali diselimuti rahasia yang tak terjawab, seorang wanita yang tenang namun teguh telah keluar dari bayangan. Cheng Hong, janda mantan Perdana Menteri Li Keqiang, yang telah lama dikenal karena kebijaksanaan dan ketenangannya, kini menjadi pusat perhatian publik saat ia menuntut kebenaran di balik kematian suaminya. Sementara itu, media pemerintah China telah mengirimkan sinyal yang jelas. Xi Jinping telah kehilangan kekuasaan. Apakah kedua peristiwa ini saling terkait? Rahasia apa yang tersembunyi di balik permukaan? Mari kita mengungkapnya dalam program hari ini. Media pemerintah mengkonfirmasi Xi Jinping telah kehilangan kekuasaan. Dalam pengumuman yang mengejutkan, kantor berita Xinhua melaporkan bahwa sebuah badan baru dengan otoritas yang lebih tinggi dari Xi Jinping telah dibentuk. Menurut laporan tersebut, Biro Pengelola Partai Komunis China mengadakan pertemuan pada tanggal 30 Juni yang dipimpin oleh Xi sendiri. Menariknya, pertemuan tersebut tidak berfokus pada masalah ekonomi, melainkan berpusat pada perkembangan politik, yaitu pembentukan Badan Koordinasi dan Penasihat Pengambilan Keputusan Partai Pusat bersama dengan penerbitan peraturan operasionalnya. Laporan tersebut menggambarkan pembentukan badan ini sebagai pengaturan kelembagaan penting untuk meningkatkan kepemimpinan terpusat dan terpadu Komite Sentral Partai atas urusan-urusan besar dan untuk mendorong implementasi tugas-tugas utama. Dengan kata lain, status kepemimpinan tertinggi Xi Jinping telah melemah. Ia tidak bisa lagi membuat keputusan secara sepihak. Tim kepemimpinan inti sebelumnya yang terdiri dari para loyalis kini menghadapi perombakan besar-besaran. Pada saat yang sama, langkah ini secara efektif mengembalikan legitimasi kepada tokoh-tokoh seperti Wen Jiabao. Hingga kini, para pemimpin senior yang telah pensiun tidak memiliki gelar resmi maupun pengaruh nyata. Namun melalui badan baru ini, di bawah kedok penguatan kepemimpinan terpusat, mereka kini secara resmi diizinkan untuk kembali memasuki kancah politik sebagai pembuat keputusan kunci yang dapat menghadiri pertemuan biro politik. Menurut komentator Zhao Xiaoyi, organisasi baru ini tidak dimaksudkan sebagai institusi permanen, melainkan mekanisme transisional yang serupa dengan Komisi Penasihat Pusat Zhonghui pada tahun 1980-an. Tujuannya adalah untuk mengelola transfer kekuasaan antar generasi dalam partai, menciptakan ruang bagi kader-kader muda untuk masuk ke komite sentral sambil memungkinkan negarawan senior untuk bergeser ke peran yang lebih simbolis dalam badan penasihat. Peluncuran entitas ini adalah langkah strategis oleh mereka yang sekarang mengendalikan arah PKC, mempersiapkan transisi kepemimpinan besar pada sesi pleno keempat mendatang. Ini juga berfungsi sebagai bukti lebih lanjut bahwa kekuasaan Xi Jinping telah berkurang. Ia kini tampak tidak lebih dari sekadar boneka yang dipertahankan demi penampilan. Dan di tengah gempa politik ini, sebuah pengungkapan mengejutkan lainnya telah muncul. Surat yang mengguncang Zhong Nanhai. Menurut blogger Old Lantern, pada tanggal 25 Juni tahun 2025, Cheng Hong mengajukan petisi resmi kepada Komite Sentral Partai Komunis China dan Komisi Militer Pusat. Suratnya singkat tapi berisi. Di dalamnya, ia menuntut investigasi menyeluruh atas kematian Li Keqiang pada tanggal 27 Oktober tahun 2023 di Shanghai, hanya beberapa bulan setelah ia mundur dari jabatannya. Secara resmi, kematiannya disebabkan oleh serangan jantung, tetapi rumor tentang kecurangan menyebar dengan cepat. Chang menulis bahwa selama pertemuan komite tetap biro politik baru-baru ini yang diperpanjang, beberapa sesepuh partai secara terbuka membahas kemungkinan bahwa Li telah menjadi target. Bahkan ada laporan bahwa sekelompok perwira yang dikirim oleh Komisi Militer Pusat mendekati Kementerian Keamanan Publik dan beberapa pejabat diduga mengungkapkan rincian tentang apa yang menyebabkan kematian Li. Rumor ini, tulis Cheng, membuatnya tidak bisa tidur dan patah hati. Sebagai seorang istri, ia tidak bisa menerima bahwa suaminya meninggal dalam keadaan yang tidak jelas. Ia menyerukan tim investigasi khusus, sebaiknya dipimpin oleh militer, untuk mengungkap kebenaran. Dalam suratnya, Chang berbagi detail yang menghantui tentang hari-hari terakhir Li. Li telah mengaku kepadanya bahwa ia merasa semakin tidak nyaman. Staf di sekitarnya tiba-tiba diganti, dan wajah-wajah baru tampak
jauh dan dingin. Ia juga menceritakan momen yang mencolok. Sesaat sebelum perjalanan Li yang dijadwalkan ke Shanghai untuk mensurvei pemulihan ekonomi pasca pandemi, ia menerima telepon dari Xi Jinping. Menurut Chang, nada panggilan yang luar biasa ramah itu menimbulkan kekhawatiran. Ia meminta laporan kebijakan khusus dari Li, dan meskipun Li merasa ada sesuatu yang salah, ia mematuhinya, mendesak Chang untuk tidak menemaninya, menyebutnya sebagai perjalanan kerja rutin. Keesokan harinya, berita kematiannya tersebar. Meskipun Cheng Hong tidak secara langsung menuduh siapapun, detail yang ia bagikan, mulai dari perubahan staf yang mendadak hingga panggilan misterius Xi Jinping, telah menimbulkan pertanyaan serius tentang keadaan kematian Li. Saya tidak bisa menerima bahwa ia meninggal seperti ini, tulisnya. Dan saya sama sekali tidak bisa menanggung melihat kebenaran dikubur. Ia menutup suratnya dengan mengutip kata-kata yang diucapkan Li Keqiang pada hari ia mundur. Langit melihat apa yang manusia lakukan. Langit melihat apa yang manusia lakukan. Cheng Hong bukanlah nama yang sering muncul di berita resmi atau narasi dramatis politik China. Bahkan, pengetahuan publik tentang dirinya baru muncul ketika ia menemani suaminya dalam kunjungan diplomatik ke Afrika pada tahun 2014. Seorang sarjana sastra Inggris dan penerjemahan di Universitas Peking, Chang Hong telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mengabdi pada dunia akademis. Kebijaksanaan Chang Hong juga merupakan caranya melindungi keluarganya dari badai kehidupan politik. Bahkan setelah Li Keqiang menjadi Perdana Menteri Partai Komunis China, ia hampir tidak pernah hadir dalam acara politik atau media. Sebaliknya, ia diam-diam melanjutkan pekerjaan ilmiahnya, menerjemahkan sastra Inggris, menulis makalah akademis tentang Shakespeare dan pemikiran sastra modern, dan membimbing siswa dengan dedikasi yang luar biasa. Mantan siswa mengatakan ia sering menekankan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam beasiswa. Prinsip-prinsip yang juga ia lihat tercermin dalam suaminya, Li Keqiang. Oleh karena itu, keputusannya untuk berbicara dan mencari keadilan bagi suaminya saat ini bukanlah kebetulan. Surat Cheng Hong tidak dapat dilihat terpisah dari latar belakang politik China yang kompleks. Sejak berkuasa pada tahun 2012, Xi Jinping telah mengkonsolidasikan otoritas melalui kampanye anti-korupsi besar-besaran dan pembersihan politik yang ekstensif. Namun, langkah-langkah ini juga telah memicu kebencian yang mendalam dari berbagai faksi, termasuk di dalam militer dan di antara sesepuh partai. Penempatan kelompok pengawas militer ke Kementerian Keamanan Publik baru-baru ini, yang dilaporkan diperintahkan oleh Jenderal Zhang Yuxia, seorang tokoh kuat di angkatan bersenjata, menunjukkan keretakan dalam struktur kekuasaan China. Dalam suratnya, Chang Hong tampaknya mengisyaratkan pergeseran lanskap politik. Keputusannya untuk berbicara lebih dari setahun setelah kematian Li Keqiang mungkin menandakan keyakinannya bahwa genggaman kekuasaan Xi Jinping melemah. Jika itu memang benar, suratnya bukan hanya permohonan keadilan, tetapi serangan politik yang diperhitungkan. Serangan yang bisa mempercepat runtuhnya rezim yang sudah dilanda kontradiksi internal. Dan mungkin Xi Jinping sendiri memainkan peran langsung dalam mengatur pembunuhan Li Keqiang. Apakah Wang Xiaohong mengaku? Menurut blogger Old Lantern, Zhang Yuxia, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, baru-baru ini mengirimkan tim pengawas militer ke Kementerian Keamanan Publik dalam upaya untuk menegaskan kembali kendali militer atas kepolisian di tengah iklim politik China yang semakin bergejolak. Di bawah tekanan dari gugus tugas militer ini, Menteri Keamanan Publik Wang Xiaohong dilaporkan panik dan secara sukarela mengakui rahasia politik dengan skala yang mengejutkan. 2 tahun sebelumnya, ia telah menerima perintah langsung dari Xi Jinping, menginstruksikan unit operasi khusus kementerian untuk membentuk tim rahasia yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembunuhan mantan Perdana Menteri Li Keqiang. Pengungkapan ini tidak hanya mengekspos pertarungan sengit yang kejam di tingkat tertinggi Partai Komunis China, tetapi juga menjelaskan tindakan ekstrim yang diduga bersedia ia ambil untuk menghilangkan ancaman politik yang dirasakan.
Menurut sumber, dalam pertemuan tertutup dengan tim pengawas militer, Wang merinci seluruh operasi untuk melenyapkan Li Keqiang. Pada September tahun 2022, menjelang Kongres Partai ke-20, ia dilaporkan mengeluarkan instruksi rahasia kepada Wang untuk membentuk unit khusus rahasia dengan satu misi, untuk menangani Li Keqiang. Ia menjelaskan bahwa pengaruh luas Li dalam partai dilihat sebagai ancaman. Rumor beredar bahwa Li memiliki ambisi untuk menantang kepemimpinan Xi. Dalam pertemuan pribadi, ia diduga mengatakan kepada Wang, jika ia hidup, Li tidak. Jika Li hidup, ia tidak. Apakah akan mempertahankan ia atau Li? Pilihanmu. Implikasinya tidak salah lagi. Keberadaan Li Keqiang merupakan bahaya bagi otoritas absolut Xi dan harus dihilangkan. Wang mengikuti perintah. Ia dengan cepat memilih hampir 10 perwira elit dari Kementerian Keamanan Publik untuk membentuk gugus tugas rahasia. Setiap anggota dipilih karena kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan kepada Xi Jinping dan hanya melapor kepada Wang sendiri. Tim berlatih di lokasi rahasia dan dengan cermat mempersiapkan agar kematian Li tampak alami. Mereka mengembangkan protokol racun spesifik, merencanakan pementasan adegan kematian, dan menguraikan cara menghapus semua bukti. Namun, ketika ia berhasil mengamankan pemilihan kembali pada Kongres Partai ke-20, sebagian berkat dukungan militer, operasi tersebut untuk sementara ditunda. Pada Juni tahun 2023, ia mengeluarkan perintah baru untuk melanjutkan. Tim diaktifkan kembali dan dibawa persetujuan langsungnya. Misi itu dilaksanakan di Shanghai. Operasi itu cepat, bersih, dan tidak meninggalkan jejak. Gugus tugas segera dibubarkan dan anggotanya dipindahkan ke unit yang berbeda untuk menjaga kerahasiaan. Setelah misi, ia dilaporkan memuji kesetiaan dan efisiensi Wang Xiaohong. Menurut pengakuan Wang sendiri, ia bahkan mengundangnya ke kediaman pribadinya untuk minum maotai, menyebutnya yang paling setia dari yang setia, seorang saudara di antara saudara. Ia menjanjikan Wang kepercayaan dan pengaruh yang lebih besar dalam lanskap politik di masa depan. Kisah mengerikan ini tidak hanya mengungkapkan ketergantungan Xi Jinping yang mendalam pada Wang Xiaohong, tetapi juga kekejaman mutlak yang bersedia ia lakukan untuk melenyapkan saingan tanpa peduli biayanya. Perebutan kekuasaan meningkat. Akankah sesuatu bergeser musim gugur ini? Menghadapi tekanan dari tim pengawas militer yang dipimpin oleh Zhang Yuxia, Menteri Keamanan Publik Wang Xiaohong menemukan dirinya dalam posisi genting. Dalam upaya untuk mengamankan keselamatannya dan mungkin mendapatkan dukungan dari kepemimpinan baru yang sedang muncul, Wang secara sukarela mengungkapkan informasi rinci tentang rencana pembunuhan Li Keqiang. Ia bahkan mengusulkan untuk menggunakan pengakuan ini sebagai alat tawar-menawar politik, menyatakan kesediaannya untuk secara terbuka mencela Xi Jinping pada sesi pleno keempat Komite Sentral PKC yang akan datang. Sumber-sumber menunjukkan bahwa Zhang Yuxia baru-baru ini mulai mengkalibrasi ulang hubungannya dengan Xi. Sejak 2023, Xi Jinping telah melancarkan pembersihan besar-besaran di dalam militer, menyingkirkan banyak sekutu dekat Zhang, yang dilaporkan menyebabkan ketidakpuasan serius. Penempatan tim militer ke Kementerian Keamanan Publik dipandang sebagai langkah strategis oleh Zhang untuk mendapatkan kembali kendali atas tuas kekuasaan yang kritis dan mengekang otoritas Xi. Pengakuan Wang mungkin telah memberikan kartu kuat kepada Zhang, yang dapat memicu badai politik pada sesi pleno keempat. Jika benar, implikasinya bisa sangat mendalam, mungkin membentuk kembali keseimbangan kekuasaan di tingkat tertinggi negara China. Sesi ini, biasanya pertemuan tertutup tetapi penting dari elit PKC, bisa menjadi medan pertempuran bagi faksi-faksi yang bersaing. Pada tanggal 26 Juni komentator independen Du Zhen menulis di Upper News Taiwan bahwa menjelang konferensi tahunan Beidaihe yang diadakan pada Juli-Agustus, internet di luar China selalu dipenuhi dengan spekulasi politik. Du baru-baru ini menerima dua pesan terpisah dari sumber independen. Salah satunya berasal dari seorang negarawan senior yang memiliki koneksi baik di Beijing yang dikenal menentang Xi yang diduga mengatakan, bersabarlah, perubahan akan datang musim gugur ini. Petunjuk akan muncul pada bulan Oktober. Yang kedua berasal dari putra seorang perwira militer berpangkat tinggi yang telah meninggal yang secara samar menyatakan, atmosfer politik di Beijing sangat tidak biasa akhir-akhir ini, tetapi menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Pernyataan-pernyataan ini, seperti kode politik terselubung, tampaknya selaras dengan gelombang rumor yang beredar online saat ini. Di daratan China,
Telah lama ada lingkaran bawah tanah pejabat dan pengusaha yang tenang. Menggunakan perangkat lunak terenkripsi, mereka mengadakan diskusi pribadi dan diam-diam mempromosikan ide-ide demokratis. Beberapa dari individu ini aktif dalam gerakan kertas putih. Sementara beberapa telah pergi ke luar negeri, yang lain tetap di China menunggu saat yang tepat. Filosofi mereka menekankan perlawanan tanpa kekerasan dan ketidakpatuhan sipil. Dan mereka percaya bahwa ketika perubahan politik datang, mereka akan bangkit untuk menghadapinya. Du Zhen percaya sistem politik China kini berada di ambang gejolak besar. Entah itu dalam bentuk kudeta istana, pemberontakan militer, atau pemberontakan sipil, arus tersembunyi semakin kuat di bawah permukaan. Di distrik militer tertentu, beberapa perwira junior dan personel terdaftar dikatakan diam-diam terinspirasi oleh pemberontakan Wuchang tahun 1911 dan sedang menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Entah dijawab atau tidak, surat Cheng Hong telah mengguncang dinding Zongnanhai, memaksa dunia bertanya, bisakah keadilan berlaku dalam sistem yang dibangun di atas kerahasiaan dan kekuasaan? Kata-kata perpisahan Li Keqiang, langit melihat apa yang manusia lakukan, melalui pena Cheng Hong, lebih dari sekadar pengingat moral. Itu adalah keyakinan yang tenang namun tegas bahwa kebenaran, tidak peduli seberapa dalam terkubur, suatu hari akan terungkap. Bagaimana pendapat Anda tentang petisi keberanian untuk keadilan ini? Tinggalkan pemikiran Anda di komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa lain kali.